Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana telah ditetapkan menjadi tersangka dalam proyek payment gateway atau pembayaran pembuatan paspor secara online. Mabes Polri menyatakan penyidik hingga saat ini telah memiliki 7 alat bukti berupa dokumen terkait proyek pengadaan paspor elektronik tersebut. Denny diduga berperan menginstruksikan penunjukan 2 vendor payment gateway, yakni PT Nusa Intiarta dan PT Pinet Indonesia. Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Carlia mengatakan ada sejumlah uang hasil pungutan pembuatan paspor yang mengendap di 2 rekening yang dibuat oleh 2 vendor tersebut. Banyak yang curiga langkah Baris Krim itu terkait dengan pembelaan Denny Indrayana kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan. Namun Kabaris Krim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso menegaskan tidak sembarangan dalam menangani kasus yang menjerat mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana. Penanganan kasus Denny menurut Kabaris Krim dilakukan secara profesional, didasarkan alat bukti dan keterangan saksi ahli. Ujung kasus ini akan menjelaskan siapa sebenarnya pihak yang berbohong. Tentang kerugian negara, tentang apa yang dilaksanakan. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Denny memang masuk dalam barisan gerakan penyelamatan KPK dalam polemik KPK versus Polri. Menurut Denny, status tersangka yang dikenakan Polri kepada dirinya merupakan risiko perjuangan melawan korupsi. Namun mengapa justru Denny menyandang status tersangka dalam kasus korupsi? Untuk membahasnya di studio telah hadir penasihat hukum dari Denny Indrayana, Devrizal Jamaris, dan peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bivitri Susanti. Saya langsung ke Pak Devrizal dulu. Pak, ini apa yang janggal menurut Anda dari penetapan status tersangka Denny Indrayana? Ya, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui ya, kasus ini kan mencuat setelah pengusulan nama Pak Komjen Budi Gunawan untuk menjadi calon Kapolri. Nah, setelah itu terjadi beberapa peristiwa hukum yang mungkin kita tahu melihat semua ya. Di tanah air ini ada beberapa dispute yang timbul setelah itu. Nah, di antaranya salah satu itu adanya masalah payment gateway yang dituduhkan kepada Pak Denny Indrayana. Nah, berdasarkan surat panggilan yang kita ketahui, laporan ini dilakukan 2 kali gitu. Ada tanggal 10 oleh salah satu orang LSM yang namanya Andi Samsul Bahri, tanggal 10 Februari, dan kemudian ada lagi LP tanggal 24 Februari. Nah, saya tidak di dalam surat apa itu tidak disebutkan, surat panggilan tidak disebutkan siapa yang pelaku pelapornya tanggal 24 Februari. Nah, dan janggalnya sprindik surat perintah penyidikan juga dikeluarkan di tanggal yang sama. Nah, ini sangat super cepat menurut kami. Kalau seandainya esensi dari sprindik itu adalah penyidikan. Penyidikan berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Nah, kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup, berarti sudah ada tersangka harusnya gitu ya. Nah, sampai ketika kita terima panggilan pertama, itu kita tidak disebutkan dalam panggilan itu tersangkanya siapa. Ya. Nah, ini menurut kami ini cukup cepat. Ya, tapi untuk dikeluarkannya sprindik nggak mesti harus ada tersangka kan sebetulnya kan secara prosedur hukum. Itu hanya ada bukti-bukti bahwa ada kerugian negara dalam kasus korupsi. Ya, tapi itu biasanya yang kita tahu sih harus ada tersangka. Biasanya memang, tapi tidak seharusnya. Ya, memang. Tapi ini dengan keluarnya LP di hari yang sama dengan sprindik hari yang sama ini kan cukup cepat ya. Ya, menurut kami sih pengalaman kami agak janggal ya. Agak janggal. Oke, meskipun juga sebetulnya kalau menurut pengakuan dari misalkan Pak Irjen Roni Sompi pernah mengatakan bahwa dia pun pernah melakukan ketika ada pelaporan besoknya sudah langsung ke penyidikan karena memang sudah memiliki bukti yang cukup. Ya, kalau kami kan juga klien kami juga berpegang kepada adanya laporan BPK waktu bulan Desember 2014 ya. Itu di situ tidak ada rekomendasi yang mengatakan bahwa ini merupakan terindikasi korupsi dan harus diselesaikan. Indikasi korupsi. Oke, justru itu sebetulnya yang dikatakan oleh dari pihak kepolisian ada kerugian negara sekitar 32 miliar. Terus juga ada pungutan lain 605 juta. Ya, ini perlu kami luruskan terkait dengan 32 miliar ini. Kemarin kita juga udah sampaikan ke pers ya. Berapa kali pun Pak Denny juga secara pribadi langsung juga mengutarakan bahwa uang 30 miliar kurang lebih 30 miliar rupiah itu merupakan justru hasil dari PNBP pendaftaran paspor ya, uang pendaftaran paspor yang sudah disetorkan ke negara. Yang sudah disetorkan dan justru itu jadi pendapatan negara. Jadi pendapatan negara, tapi kenapa itu harus diendapkan di 2 rekening yang dibuat oleh 2 vendor?
Ini kan payment gateway itu kan dilakukan dengan suatu teknologi yang dimiliki oleh vendor tersebut, yang mana vendor tersebut ditunjuk melalui suatu beauty contest yang transparan, akuntabel ya. Dan apa namanya Doku dan Vinet itu ya perusahaan yang providernya ini adalah salah satu provider yang terbaik yang ada gitu ya. Dan ini tidak mengendap. Ini langsung disetorkan ke negara. Mengendap itu hal yang biasa ya. Mungkin di bank pun juga dalam konteks pembayaran apa namanya PNBP yang lain yang melalui bank itu juga bank kita nggak langsung setor ke rekening negara, bank pasti ke rekening banknya dulu. Dan itu pasti akan mengendap di banknya sehari 2 hari dan itu langsung disetor. Baik, Bu Fitri, ini kalau kita melihat apa yang terjadi, ini apa menurut Anda yang menjadi catatan? Saya kira kita mesti lihat masalahnya ada di 2 hal ya. Yang pertama adalah yang sebenarnya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM waktu itu adalah mencoba untuk melakukan inovasi. Jadi saya sendiri misalnya sebagai pengguna baru saja mengurus paspor, sampai sekarang harus mengantri di teller Bank BNI ya dalam konteks ini. Dan Bank BNI sudah melakukan sudah lama. Nah, tapi yang ingin dilakukan adalah kalau misalnya kita pernah melakukan belanja online lewat bank mana saja, pakai kredit card mana saja, itu yang disebut dengan payment gateway. Nah, ini yang mau dilakukan. Tapi ternyata dari segi kebijakan Kementerian Keuangan belum setuju karena dikenakan uang Rp5.000 untuk penggunanya. Dengan catatan BNI juga mengenakan Rp5.000, jadi saya bulan lalu masih bayar. Nah, karena itulah di stop. Jadi 3 bulan karena Kementerian Hukum dan HAM mendengar apa yang Kementerian Keuangan sarankan, maka di stop pada bulan September. Jadi satu itu yang perlu diingat bahwa ini sebenarnya adalah inovasi, tapi kelihatannya birokrasi kita belum siap seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang juga perlu kita lihat adalah siapa sebenarnya kuasa pengguna anggaran dalam konteks ini. Seorang wakil menteri sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penggunaan anggaran. Itu biasanya sangat teknis. Ada lagi bagian-bagian yang mengurus. Wakil menteri bertugas memberikan kebijakan secara umum. Dan ini yang sebenarnya Denny Indrayana lakukan ketika itu. Dia bilang mari kita lakukan inovasi karena kita perlu sesuatu yang baru di pemerintahan ini, maka dilakukanlah proyek itu. Tapi sebenarnya seorang wakil menteri tidak bisa misalnya menunjuk langsung siapa saja, kemudian juga menunjuk banknya yang mana, itu terlalu teknis untuk dilakukan. Dan janggal juga untuk dilakukan sebetulnya kan, terindikasi akhirnya. Iya, itu dia. Saya kira yang perlu kita cermati adalah apakah betul penanggung jawabnya pada akhirnya pengguna anggaran dan lain sebagainya itu seorang wakil menteri. Dalam suatu struktur kementerian, dalam pembuatan kebijakan publik itu tidak. Nah, ini yang janggal. Kenapa justru wakil menteri yang disasar bukan kalau langsung memang ada korupsi ya. Kalau ada korupsi, tapi catatan dari penasihat hukum tadi ternyata tidak ada begitu. Karena kalau menurut laporannya katanya justru karena Denny Indrayana yang menunjuk vendor itu. Nah, kalau yang kami sudah pelajari dari dokumen-dokumen yang ada, sebenarnya sudah ada beauty contest, sudah ada proses semacam seleksi. Tender. Ya, proses seleksi yang terbuka. Dan perlu diluruskan Pak, kalau bawa Denny Indrayana itu hanya pengarah sesuai dengan SK pembentukan tim Kemenkumham. Di situ dijelaskan posisinya Denny Indrayana itu sebagai tim pengarah. Tim pengarah tidak steering komite itu tidak ada urusan langsung dengan proses-proses menunjuk. Justru ini berdasarkan fakta yang ada ya. Ketika Kementerian Keuangan sudah mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan Permenkumham pada bulan September kita hentikan, baru Denny yang menghentikan. Justru ketika menunjuk Denny tidak ikut, ya Prof Denny nggak ikut. Justru ketika menghentikan baru dia menghentikan gitu loh. Dan itu ada kewenangannya di situ untuk menghentikan itu. Kalau dia hanya mengarahkan. Kalau kewenangan menghentikan ada. Gitu. Anda menghentikan program kan? Iya, menghentikan program ada. Nah, dan itu justru dari Pak Menterinya sebenarnya. Dari Pak Menterinya? Iya, dari Pak Menteri Amir Samsudin ketika itu untuk menghentikan. Ini kalau kita bicara ada 2 rekening yang dibuat oleh 2 vendor, itu biasanya janggal nggak sih sebetulnya Bu Fitri? Sebenarnya tidak janggal. Uang masuk ke situ gitu?
Sebenarnya membuka rekening tidak janggal, tapi memang yang kami pahami seharusnya memang ada persetujuan, proses persetujuan dulu. Persetujuan dari siapa? Dari Kementerian Keuangan. Nah, seperti yang tadi saya katakan di bagian awal, masalahnya adalah Kementerian Keuangan waktu itu memang masih dalam beberapa kali rapat. Mereka bilang belum memberikan persetujuan karena ada pengenaan Rp5.000 itu. Nah, jadi kemudian di situ sepertinya yang dipermasalahkan. Tapi bahwa perlu ada rekening penampung dulu, itu memang wajar. Jadi saya kira kita juga harus bandingkan dengan banyak kejadian serupa di banyak kementerian lain dan misalnya BUMN juga ya, Garuda, kemudian KAI. Kalau kita beli tiket kan sekarang bisa online tuh. Nah itu memang logika saja ada rekening negara itu nggak bisa semua orang tiba-tiba masukin uang ke situ ya dari berbagai kementerian dan BUMN. Makanya ada rekening penampung. Sebenarnya logikanya seperti itu. Nah, jadi tapi rekening penampung, ya artinya rekening penampung ini kan mestinya tadi dikatakan harus ada persetujuan dari Kementerian Keuangan atau mungkin diketahui oleh Kementerian Keuangan, bahkan mungkin Kemenkumham juga mestinya mengetahui, enggak? Iya, saya kira Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya mengetahui karena mereka yang memegang proyeknya ya. Tapi yang jadi masalah di sini adalah memang ketidaksetujuan Kementerian Keuangan karena mereka punya sistem sendiri dan yang menarik saya kira sebenarnya Kementerian Keuangan bukannya tidak setuju juga, tapi mereka bilang pakai sistem mereka simponi namanya ya. Dan mereka beri jeda waktu 3 bulan. Nah ini yang saya kira pihak kepolisian juga harus melihat ini. Jadi Kementerian Keuangan bilang saya kasih waktu 3 bulan deh gitu. Jadi artinya sebenarnya ada restu, tapi ada bertahap. Nah sayangnya ketika tahap itu belum sepenuhnya selesai, kemudian Kementerian Hukum dan HAM juga memang waktu itu khawatir kalau terjadi kepleset dalam pembuatan kebijakan, akhirnya di stop juga. Oke, baik. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Bu Bivitri dan Pak Devriza.